Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan materi dengan tema 6, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan Ananda selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mengikuti setiap pembelajaran ya. Nah, sekarang silakan Ananda persiapkan dulu buku paket tematiknya dengan jilid 3C. Dibuka buku tematiknya, yaitu pada halaman 186 pembelajaran 5. Nah, sekarang silakan Ananda simak videonya sampai dengan selesai karena video ini memberikan pengetahuan baru untuk Ananda soleh-soleha dan tentunya untuk mempermudah Ananda untuk mengerjakan setiap tugasnya. Sekarang, ayo kita mulai belajarnya. Yang akan kita pertama pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi menuliskan laporan kegiatan. Menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Anak-anak sudah tahu kan pertanyaan itu yang seperti apa? Ya, pertanyaan yang diajukan itu dapat menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu ada apa saja? Ada apa, ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan suatu peristiwa ataupun kejadian. Di mana untuk menanyakan tempat atau peristiwa atau kejadian tersebut. Kapan, waktunya kapan dilaksanakannya atau terjadinya kapan. Selanjutnya siapa? Siapa yaitu menanyakan tokohnya atau orang yang terdapat pada cerita tersebut. Selanjutnya, mengapa? Menanyakan suatu alasan dan bagaimana biasanya bertanya atau menanyakan tentang suatu cara ya. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan. Selain itu, laporan kegiatan ditulis menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya atau orangnya, bendanya, atau misalkan hewan dan lain sebagainya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Kalimat pasif ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya, kata ditutup merupakan kata pasif dari kata aktif, yaitu menutup. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa contoh dari kalimat pasif. Yang pertama adalah pohon yang runtuh ditebang oleh warga. Nah, di sini ada kata pasifnya yaitu ditebang. Yang kedua, buku dibaca oleh Rashid dengan konsentrasi. Kata pasifnya yang mana? Ya, dibaca. Kalimat yang ketiga, bayinya terlahir dengan kondisi yang sehat. Nah, kata pasifnya adalah terlahir. Dan yang terakhir, Dani tersedak karena makan terburu-buru. Nah, di sini terdapat kata pasif yaitu kata tersedak. Ya, ini adalah beberapa contoh dari kalimat pasif. Selanjutnya, kita akan kembali belajar PPKN tentang hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Hak dan kewajiban ini tentang pemanfaatan energi sudah pernah Ustazah sampaikan sebelumnya, bahkan oleh ustazah-ustazah yang lainnya juga ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang perlu kita lakukan ya. Nah, selanjutnya menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita atau sesuatu yang harus kita lakukan tadi ya. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya.
Dengan menggunakan energi secara bijak, secara baik, tidak berlebihan, secukupnya maksudnya ya, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, kita akan belajar kemuatan matematika tentang menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Ingat kembali, luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Perhatikan contoh berikut. Hari ini sangat panas. Komang dan Fitri akan membuat kipas dari kertas karton. Perhatikan gambar potongan karton yang diletakkan di atas ubin berikut. Silakan Ananda perhatikan gambar di sebelah sini. Ini adalah ubin ya. Ubin itu lantai keramik ya yang ditempelkan oleh potongan karton yang diletakkan di atas ubin tersebut. Jadi ini ubinnya, lalu ditempel potongan-potongan karton di atasnya ya. Dapat diperhatikan di sini, jika seperti ini, hitungannya adalah satu petak satuan, sedangkan apabila dibagi dua, ya ini adalah hasil dari dibagi dua dari ini, gambar awalnya, yaitu menjadi 1/2 petak satuan atau bisa disebut dengan setengah petak satuan. Nah, sekarang kita perhatikan kembali gambar ubin yang diletakkan di atasnya beberapa potongan karton. Sekarang kita akan menghitung luas bangun datarnya ya. Kira-kira berapa petak seluruhnya? Kita hitung dari yang petak sempurna dulu tanpa dibagi ya. Kita hitung dari sini ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah 4 petak satuan yang utuh ya, petak-petaknya. Lalu ada juga petak yang lainnya, tetapi yang setengah ya, atau 1/2. Ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Karena ini setengah, jadi apabila setengah ditambah setengah itu menjadi 1 petak satuan hitungannya ya. 1 setengah, ini setengah dan setengah, hitungannya menjadi 1 petak satuan. Jadi ini 1 petak, ini dan ini 1 petak. Maka dijumlahkan dengan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas potongan karton pada gambar tersebut adalah sebanyak 6 petak satuan. Nah, sekarang hitunglah luas petak satuan bangun berikut. Coba Ustazah beri waktu Ananda beberapa detik untuk menghitung luas petak satuannya. Diingat bahwa ini adalah 1 petak satuan hitungannya dan ini adalah setengah atau 1/2 petak satuan. Silakan Ananda hitung dulu. Sudah? Jika sudah, ayo kita temukan jawabannya bersama-sama. Kita akan menghitung petak yang 1 petak satuan utuh ya. Kita mulai dari bagian atas. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu adalah 20 petak satuan yang utuh ya. Kita tambah lagi dengan setengah dan setengah, maka menjadi 1. 20 ditambah 1, 21. Ditambah lagi setengah ditambah setengah menjadi 1. 21 ditambah 1 petak. Maka hasil akhirnya adalah 22 petak satuan dari luas bangun ini. Ananda sudah paham? Jika sudah, yuk kita lihat lagi latihan soal yang ada di buku pulpena Ananda yang terdapat pada halaman 189. Sini kita akan coba kerjakan bersama-sama seperti yang barusan telah Ustazah jelaskan ya. Boleh Ananda siapkan pensil dan penghapusnya dan Ananda catat
hasil akhir dari perhitungan luas bangun datar ini ya. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar-gambar berikut. Maksud yang diarsir di sini adalah bangun datar yang memiliki warna yang berbeda. Yang ini ya, yang selain berwarna putih, tapi seperti yang ini, dan lain-lain ya. Sekarang kita akan coba selesaikan bersama-sama dan kita hitung bersama-sama. Jangan lupa Ananda tulis juga jawaban atau jumlah dari luas daerahnya. Kita mulai dari nomor 1. Kita hitung luas daerahnya. Ini semuanya petaknya dalam petak utuh ya. Tidak ada yang setengah, maka hitungannya adalah 1 ya. Kita hitung dari sini sampai dengan sini bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah petak satuannya yaitu sebanyak 6 petak satuan. Silakan Ananda tulis. Yang kedua, petak satuannya kita hitung dari yang petak satuan utuh dulu ya, karena di sini terdapat petak satuan yang hanya setengah ataupun 1/2 ya. Petak satuan utuhnya kita hitung bersama-sama yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu ada setengah petak sebanyak 2 petak, jadi dikalikan menjadi 1 petak utuh ya, semuanya 4 ditambah 1 menjadi 5 petak satuan. Selanjutnya yang ketiga. Di sini juga terdapat setengah petak satuannya ya. Setengah ditambah setengah 1 ya. Lalu kita jumlahkan dengan petak satuan yang utuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 8 petak satuan. Selanjutnya yang keempat. Coba sudah bisa sendiri belum ya, soleh-soleha? Ada berapa ya ini? Coba hitung dulu sendiri. Ya, kita hitung dulu bersama-sama untuk menentukan berapa sih hasil yang sebenarnya. Kita hitung dari petak yang utuh dulu ya, dari sini. 1, 2, 3, 4. Lalu petak yang setengah-setengah. Setengah dan setengah jadi 1. 4 ditambah 1 menjadi 5. Ditambah lagi setengah dengan setengah. Tadi 5 ditambah berarti 1 menjadi 6. Setengah ditambah setengah 1. Maka tadi hasil akhirnya adalah 6 ditambah 1 menjadi 7 petak satuan. Selanjutnya yang kelima. Kita hitung mulai dari petak satuan yang utuh yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah setengah dan setengah menjadi 1 petak, 5 ditambah 1 yaitu menjadi 6 petak satuan. Ditambah lagi setengah, berarti ini ada setengahnya ya. Atau bisa ditulis seperti ini, 6,5 petak satuan. Atau bisa juga Anda tulis 6 1/2 petak satuan. Ya. Selanjutnya yang terakhir, petak satuannya kita hitung lagi dari petak satuan yang masih utuh. Yang pertama dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di sini ada 1/2 sebanyak 2 ya. Jadi kita jumlahkan menjadi 1. Tadi berapa ini? 4 tambah 5, 9 ditambah 1, 10. Lalu ada lagi setengah tapi tidak ada temannya. Berarti bisa Anda tulis seperti ini. 10,5 atau juga bisa Anda tulis menjadi 10 1/2 petak satuan. Nah, itu adalah jawaban dan cara mengerjakan untuk soal ayo berarti di halaman 189, jangan lupa Ananda juga tulis jawabannya ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita.
Nah, gambar seri ini terdapat pada buku paket Ananda, yaitu pada halaman 190. Di situ terdapat "Ayo berlatih dengan mengamati gambar-gambar berikut dengan cermat." Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui urutan pada gambar. Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang waktu dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskannya, informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Nah, untuk gambar seri dapat Ananda lihat pada buku paket Ananda halaman 190. Di situ Ananda boleh untuk mengamati gambar-gambar yang dimulai dari A, B, lalu C. Gambar-gambar ini sudah berurutan, jadi Ananda nanti bisa menuliskan informasi yang sesuai dengan gambar dan membuat cerita. Ya, cerita berseri itu tadi ingat adalah cerita yang berurutan. Di sini dimulai dari yang A, yaitu pulang sekolah, lalu B, pulang ke salah satu rumah temannya, lalu mengganti pakaiannya salah satu teman yang rumahnya di situ. Lalu yang C-nya mereka melaksanakan belajar bersama. Boleh nanti Ananda buat ceritanya, tetapi ini tidak diwajibkan dan tidak perlu dilaporkan ataupun dikirimkan kepada ustazah-ustazah wali kelasnya ya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke PPKN tentang kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi supaya kita dapat tetap menggunakan energi tersebut untuk melakukan setiap kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan, ya. Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama, saat kerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan. Nah, ini adalah gambar contoh dari kerjasama yang dilakukan oleh antar anggota masyarakat. Ya, ini adalah kerjasama yang baik karena seluruhnya ikut melakukan kegiatan kerjasama. Ya, kerjasama di sini ataupun kerja bakti dilakukan untuk menjaga kelestarian air di lingkungannya. Selanjutnya, kita kembali lagi ke muatan matematika, membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui. Kita dapat menentukan luas suatu bentuk bangun datar dengan menghitung banyak petak satuan seperti yang tadi Ustazah jelaskan dan kalian lakukan menghitungnya bersama dengan Ustazah ya. Sebaliknya, jika diketahui luas atau banyak petak satuannya, maka kita dapat menggambar bentuk bangun datar yang sesuai pada petak-petak satuan. Perhatikan contoh yang ada di buku Bu Penamu. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini terdapat gambar apabila tadi Ananda menghitung jumlah petak-petak satuannya sesuai dengan gambarnya. Di sini kita akan membuat ataupun menggambar sebuah bentuk bangun datar dengan luas yang telah diketahui atau telah ditentukan. Untuk contoh ini, gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Dengan penyelesaian sebagai berikut, bentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan terdapat beberapa kemungkinan. Gambar berikut merupakan beberapa contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Ya, yang pertama seperti ini, semua petaknya utuh ya, menjadi 5 petak. Selanjutnya yang kedua ini adalah dengan 4 petak utuh dan 1/2 sebanyak 2 petak, yang dijumlahkan menjadi 5 petak satuan. Dan selanjutnya ini juga terdapat 5 petak satuan utuh. Jadi boleh nanti Ananda gambarkan bangun datarnya sesuai dengan kreasi Ananda, mau menggunakan petak yang utuh ataupun setengahnya boleh Ananda lakukan ya.
Selanjutnya, jangan lupa Ananda kerjakan latihan soal yang ada di buku buku pena Ananda, yaitu pada halaman 193 dengan contoh seperti ini ya, halaman 193, yaitu dengan menggambarkan bentuk bangun datar dengan luas yang sudah ditentukan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Boleh Ananda gambar dengan petak-petak yang utuh ataupun petak yang setengah ya. Silakan nanti Ananda hitung kembali, pastikan jumlah petak satuannya sesuai dengan yang telah ditentukan petak satuannya pada soal ini. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa Ananda kerjakan setiap tugas yang diberikan pada hari ini dan tetap dijaga kesehatannya supaya Ananda tetap dapat beraktivitas walaupun di rumah saja dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.